مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا يا واسع كرمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن عجمي يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر كرمي مولاي صل وسلم دائما بدا على حبيبك ليمي يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع رمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para guru-guru, para asatid wal asatidah, para kiai, para hujjaj, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Yang kita hormati guru kita sekalian, Khadimul Majlis Qalbun Salim, Kiai Haji Al-Haj Ustaz Asep Saifullah MA mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan guru kita selalu diberikan kesehatan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan juga panjang umur sehingga terus bisa membimbing kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Syarifuddin Az-Zikra. Juga kita doakan guru kita semoga Allah berikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Orang tua kami ya, alhamdulillah hadir di sini di tengah-tengah kita semuanya. Ada Bapak RW hormat Bapak RW Sarman, alhamdulillah hadir juga Bapak Haji Mansur Al-Mukarram, hadir Bapak Haji Dedem Dailami Al-Mukarram, Bapak Haji Rusmana Al-Mukarram, alhamdulillah Bapak Uci Sanusi, Bapak Komarudin, alhamdulillah hadir Bapak Ustadz Tahmid, Bapak RW Bom Sopian Kabir, alhamdulillah. Dan ada Bapak RW ya, alhamdulillah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ustazah wal asatidzah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis zikir di pagi hari ini menjadikan keberkahan dan juga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan kita kekuatan. Allah masih memberikan kepada kita kemampuan, kesehatan badan, sehingga kita bisa bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang nanti ketika wafatnya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda alam, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaih. Kita berharap mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma, syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah majlis zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti mempunyai ada yang di dalam dirinya ada jasad. Jasad ada ruhnya, Pak. Kita ada jasad yang juga membutuhkan makanan. Ya, ruhnya juga kita butuh makanan. Sama, jasad kita butuh asupan makanan supaya ada kekuatan kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Ruh kita ini juga butuh makanan. Nah, makanan ruh dan makanan jasad berbeda. Kalau makanan ruh kita bisa makan nasi, di depan kita ada lontong, ya Bapak Ibu ya, ada korma dan lain-lain sebagainya. Ini makanan jasad. Sedangkan makanan ruh kita, asupan ruh kita supaya kita bisa kuat ibadah, ada kekuatan, ada kenikmatan ketika kita beribadah adalah salah satunya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir inilah yang menyebabkan kita terus ada kekuatan untuk beribadah, ada kekuatan untuk kita bertaqarrub kepada Allah. Hal yang lain kita hadir ke majelis-majelis ilmu. Nah, ruh dan badan juga bisa sakit. Ya, badan kita bisa sakit, Pak ya. Kadang-kadang meriang, ya. Kadang-kadang sakit diabetes, yang paling berat mungkin jantung dan lain sebagainya. Ruh kita juga bisa sakit. Jasad butuh obat, ruhnya juga butuh obat. Kalau jasad kita butuh pengobatan, kita datang ke dokter, kita datang ke rumah sakit, minta pengobatan, minta obatnya. Sedangkan ruh kita obatnya apa Bapak Ibu? Di dalam kitab At-Tibyan, Imam Nawawi mengatakan, mengutip daripada Sayyidul Khawas Al-Jalil, ya Ibrahim Al-Jalil, beliau mengatakan khamsuhunna min dawail qalbi. Ada 5 obat, 5 hal yang bisa menjadikan obat bagi ruh kita. Ruh kita bisa diobati dengan 5, bukan dengan makanan, bukan dengan lontong, bukan dengan gorengan dan lain sebagainya, tetapi 5 inilah yang bisa mengobati ruh kita. Yang pertama apa kata beliau? Imam Nawawi mengatakan al-awwal mujalasatus salihin. Yang pertama adalah hadir, duduk di majlis-majlis ilmunya orang-orang yang soleh. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini
kita hadir Bapak Ibu, hadir di majelis zikir, hadir bersama dengan guru-guru kita, Guru Kiai Hasyim Saifullah dengan Pak Ustadz Syarifuddin, dengan guru-guru kita yang lain, hadir di tempat ini. Tujuannya apa? Untuk mengobati hati kita, mengobati ruh kita. Jangan sampai selama 1 minggu kita beraktivitas di luar, pasti banyak godaan, banyak gangguan yang mana butuh kita menghadapi godaan syaitoniah tadi. Salah satunya adalah dengan hadir di majelis zikir ini ya Pak. Mudah-mudahan ini bisa mengobati diri kita Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi zaman sekarang Masya Allah ya, yang pastinya daripada perbuatan baik dibandingkan perbuatan buruk, kita harus akui bahwasanya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Banyak kita melakukan yang jauh daripada perbuatan yang menjadikan kita dekat kepada Allah. Salat aja mungkin kita 5 menit ya, 10 menit dengan zikirnya, dibandingkan kita dengan nonton TV. Banyakan lamaan mana dengan sholat Bu dengan nonton TV? Lamaan nonton TV. Dengan pegang HP, pegang WhatsApp, kita pegang Instagram dan lain sebagainya. Lamaan mana Bapak Ibu? Dengan sholat sama kita pegang HP. Banyakan kita main HP-nya dibandingkan dengan sholat, dibandingkan dengan zikirnya. Nah, untuk menghadapi semua itu, jangan sampai kita terbawa oleh godaan setan, gangguan setan. Makanya kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Masya Allah, kita patut khawatir ini Bapak Ibu ya. Saya pernah mengikuti forum namanya forum FKUB Bu, Forum Komunikasi Umat Beragama. Di situ bukan hanya Muslim saja, tetapi ada non Muslimnya, ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Karena memang komunitas umat beragama semuanya. Ya, kejadian apalagi kejadian baru-baru ini di mana di Sukabumi Bu ya, yang mungkin kita sering lihat di TV ya Bu ya, mengadakan retret, mereka beralasan seperti itu, tapi di dalamnya ada kegiatan ibadah ya, yang menurut mereka itu ibadah, kan nyanyi-nyanyi ibadah ya Bapak Ibu ya. Ya otomatis orang-orang sekitar itu ya marah lah gitu ya, nggak mau kampungnya dijadikan tempat ibadah. Nah ya, memang ya, terutama saya sendiri sempat kaget waktu ada seorang waktu itu pendeta Katolik ya, mengatakan di Bojongsari khususnya Bu ya, ini menjadi kewaspadaan bagi kita umat Islam juga. Mereka mengklaim di Bojongsari ini umat mereka sudah lebih daripada 5.000 orang kata mereka ya, tapi secara datanya kita belum tahu, tetapi pengakuan mereka katanya 5.000 orang. Nah ini keluar ya Ustaz ya? Keluar nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa ya Pak Ibu. Ya ini saya menyampaikan apa adanya aja ya, yang saya dengar waktu itu, supaya kewaspadaan bagi kita sebagai umat Islam, sebagai kewaspadaan kita sebagai orang-orang Islam, terutama yang di Bojongsari, karena lingkupnya waktu itu saya ngikutinnya kegiatan yang ada di Bojongsari, berinteraksi dengan orang-orang non Muslim yang ada di Bojongsari. 5.000, mereka 5.200, dan
mereka mengklaim harus peraturan bersama menteri, ya. Apabila ada di suatu lokasi, ya, apabila di suatu daerah itu ada sekitar 90 umat, ya, terusnya disetujui oleh yang ada di daerah tersebut, mereka mengklaim bisa mendirikan satu untuk gereja, ya. Kalau seandainya 5.200 mereka kalkulasikan di Bojongsari dikalikan jumlah kelurahan yang ada di Bojongsari ini ada 7, ya. Misalnya Duren Mekar, Duren Serebu, Curug, Serua, Pondok Petir, ada 7, ya. Ya, dikalikan ini dibagi, maka di Bojongsari setiap satu kelurahan ada minimal 7 atau 8 gereja. Ini kita harus waspadai, Bapak Ibu, ya. Maksudnya apa? Kita sebagai umat Islam, ya, jangan sampai anak-anak kita terutama, ya, anak-anak kita ini enggak mau datang ke majelis zikir, enggak mau datang hadirin ke majelis taklim, enggak mau diajak pengajian. Karena apa? Kalau kita orang tua, mohon maaf, ya, enggak akan lama hidup di dunia. Mungkin beberapa tahun lagi, 10 tahun lagi, ya. Setelah itu selebihnya 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, yang akan menggantikan kita adalah anak-anak kita, ya. Yang menggantikan nanti ada di Duren Mekar, mungkin nanti ada di Duren Serebu, ada di Bojongsari, ini anak-anak kita. Siapa lagi? Karena mereka adalah yang ada di tempat tinggal ini. Kalau misalnya mereka enggak ditanami akidah yang kuat, mereka kita biarkan saja, ya, seperti misalnya sekarang banyak, mohon maaf, ada tawuran dan lain sebagainya, kita cuek terhadap mereka, pulang malam dibiarin aja, ya. Enggak kita marahin, enggak kita nasihatin, ya. Nanti anak-anak kita ini, naudzubillah, kalau mereka berbelok akidahnya, naudzubillah. Nah, mulai sekaranglah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita sebagai umat Islam jangan enak-enakan. Sekarang kita mayoritas, entah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya, kita sekarang sudah bisa merasakannya. Di Indonesia ini dulu mungkin 90% secara nasional, sekarang ini sudah menurun 70%, ya. Yang 70% juga enggak aktif semuanya, enggak ibadah semuanya. Ada yang belang bentong sholatnya, ada yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, atau sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha aja. Nah, ini kita harus prihatin kepada saudara-saudara kita tersebut, ya. Nah, makanya salah satu membentengi hal tersebut adalah huduru majalisis sholihin, hadir ke majelis-majelisnya orang-orang soleh. Salah satunya adalah di majelis zikir ini. Mudah-mudahan kampung Duren Mekar ini, khususnya kampung kita, dengan hadirnya majelis, banyak majelis zikir, majelis ilmu, pengajian kaum ibu, pengajian kaum bapak, ini bisa membentengi daripada akidah-akidah yang sesat, Bu, ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, ya, selain orang tuanya juga kita dorong anak-anak kita ajak anak-anak kita, ya, berikan spirit mereka supaya mereka bisa membentengi juga akidahnya sama dengan kita, ya. Seperti misalnya, ya, MC kita, Bu, ya, MC kita ini adalah penerus kita nanti, ya. Sayangnya ini orang Kalimantan Barat, ya. Anak-anak kita harus kita jadikan juga mereka akidahnya yang kuat, ya, supaya nanti mereka menggantikan kita semuanya, bukan hanya punya akidah yang kuat tetapi juga ilmu yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal.
Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi obat hati adalah qiraatul Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah, tadi guru kita di majelis ini setiap pagi sebelum memulai daripada pengajian zikirnya membiasakan amalan 7 surah daripada guru kita, ya, almarhum al-makurlak ya Muhammad Arifin Ilham, mulai dari surat Yasin, surat Ar-Rahman hingga surat yang terakhir, ya. Tujuannya itu tadi apa? Ayat-ayat Al-Qur'an ini akan menjadi obat bagi ruh kita yang kosong, yang gersang daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi obat eta, yang ketiga adalah ikhlaul batin. Ikhlaul batin, kosongkan perut kita, ya, dari makanan-makanan, mengosongkan bita'atil aklil qalil, menyedikitkan masuk ke dalam tubuh kita ini daripada makanan yang halal, bukan makanan yang haram, ya. Makanan yang halal kita sedikitkan masuk, apalagi makanan haram jangan sampai sekali. Makanan halal juga kalau bisa jangan kita masukin semuanya ke dalam perut kita, ya. Ya, ada makan pagi nasi uduk misalnya, Bu, ya, siang sedikit mindo katanya, ya. Jam 11 sebelum makan siang ngapain tuh? Ngopi. Habis zuhurnya makan siang baru. Nah, terus hidup kita masukkan terus, padahal Imam Nawawi katakan kita sedikitkan makan. Tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya jangan masuk, nah, melalui makanan tersebut, karena syaitan laknatullah alaih bisa masuk ke dalam tubuh kita, menggoda kita dari urat-urat dari nadi kita, urat-urat makanan kita. Yang keempat, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, obat bagi ruh kita adalah qiyamul lail, bangun malam, ya. Tadi Pak Muid di sini alhamdulillah salat tahajud dulu, ya Ustaz, ya. Ya Masya Allah, diawali dengan qiyamul lail. Setelah qiyamul lail, setelah itu ada bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya, 7 surah ini, ya. Memang kalau amalan orang-orang soleh jangan kita tinggalkan, jangan kita lupakan. Karena apa? Amalan-amalan soleh ini ada sanadnya, ada beliau dari gurunya lagi, ya, dari gurunya lagi. Insya Allah ini akan membawa keberkahan bagi kehidupan kita, Bu, ya. Ya, jangan sampai kita dapatin amalan dari mana? Dari Mbah Google, Pak. Dapat amalan dari mana? Dari Mbah Google, dari internet. Jangan. Kita mengamalkan sesuatu harus ada sanadnya, harus ada rujukannya. Seperti kita baca Al-Quran 7 surah, dari mana? Dari amalan Kiai Haji Muhammad Arifin, dan beliau dari gurunya lagi, dapat dari gurunya lagi, enggak baca-baca dari Mbah Google tadi, ya. Dan yang terakhir, yang menjadi dawaur roh kita, obat bagi diri kita, roh kita adalah wat-tadarru' indas sabah, yaitu kita tadarru', merendahkan diri kita di waktu menjelang subuh, ya. Ai tadarru'ul baqi fi waqti sabah, fi waqtil fajar, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah dengan mencuncurkan air mata, memohon ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama buat anak-anak kita, ya. Buat anak-anak kita yang sedang belajar menuntut ilmu, ya, terutama doanya dari seorang ibu kepada anak ini sangat manjur, ya.
Doa orang tua kepada anak ini doa yang mana enggak ada terhalang oleh hijab apapun. Doanya orang tua kepada anak. Nah, makanya seorang ibu atau orang bapak ya, kalau ngomong nggak boleh sembarangan katanya ya. Kenapa? Pasti akan dicatat oleh Allah, oleh malaikat, dan diijabah. Nah, ngomong kita kepada anak kita, apalagi di waktu menjelang subuh ya, di waktu fajar, itu adalah waktu yang mustajabah. Kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya, yang mana menjadi penerus kita semuanya di dalam memperjuangkan agama Islam ini, menerus sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendorong kita untuk ibadah, wabil khusus kepada al-fakir diri sendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah Mas. Si pajak.